datang pengguna di video panduan pengisian penilaian mandiri PTSP dan PPB untuk wilayah provinsi. Untuk masuk ke akun penilaian, pengguna dapat mengakses alamat website penilaian kinerja.bkpm.go.id, kemudian dapat menekan tombol login, yang selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman login akun penilaian. Setelah itu, pengguna dapat mengisikan username, pengguna dapat mengisikan password, kemudian pengguna dapat melakukan klik checklist atau menekan di sini checklist pada reCAPTCHA. Kemudian pengguna dapat memilih gambar yang diberikan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh CAPTCHA. Setelah CAPTCHA berhasil, pengguna dapat menekan tombol sign in. Pada halaman awal, pengguna akan ditampilkan pesan pemberitahuan yang memberitahu pengguna untuk memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi. Kemudian di sebelah kanan terdapat peringatan atau early warning system yang dapat muncul dan memberikan informasi terkait pengisian penilaian. Pengguna dapat menekan tombol OK. Utama terdapat beberapa informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat nilai total dari penilaian mandiri PTSP, serta nilai dari masing-masing kriteria penilaian dari PTSP. Kemudian terdapat informasi dari nilai total penilaian mandiri PPB dan nilai berdasarkan masing-masing kriteria dari penilaian mandiri PPB. Nilai ini akan ditampilkan ketika pengguna telah selesai melakukan pengisian penilaian mandiri. Kemudian di bawah terdapat bagian informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan dari penilaian mandiri. Kemudian terdapat menekan menu profil PTSP Pemda. Setelah itu, terdapat pemberitahuan yang berisi informasi bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka, yang berarti bahwa pengguna, yaitu PTSP Pemda atau provinsi, dapat melakukan pengisian penilaian mandiri. Setelah itu, kemudian pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman profil PTSP Pemda, pengguna dapat melengkapi data atau informasi identitas dari PTSP Pemda. Pengguna juga dapat melakukan perbaruan dari identitas yang sudah diisi. Setelah melakukan pengisian atau pelengkapan data, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu akan tampil pemberitahuan atau notifikasi bahwa profil telah diperbarui. Untuk melakukan pengisian penilaian PTSP, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PTSP Pemda. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka, yang berarti pengguna dapat melakukan pengisian penilaian mandiri. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman penilaian mandiri PTSP Pemda, terdapat tombol ekspor PMPTSP Pemda 2022 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PTSP Pemda pada tahun 2022.
dan tombol ekspor PMPTSP Pemda 2023 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PTSP Pemda pada tahun 2023. Pada halaman ini juga terdapat form atau halaman dari masing-masing kriteria penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman pertama terdapat kriteria penilaian kelembagaan. Pada kriteria ini terdapat indikator penilaian, yaitu indikator integritas dan kepatuhan, indikator kewenangan, indikator tanggung jawab, dan indikator kesinambungan. Pada masing-masing indikator, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator integritas dan kepatuhan, pada pertanyaan pertama, di sini pengguna harus menjawab dengan melakukan unggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file, sehingga nama atau jenis dokumen akan muncul. Kemudian untuk mengunggah, pengguna dapat menekan tombol unggah file, kemudian pilih file, setelah itu klik open, dan di sini terdapat pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna juga dapat mengunduh file kembali dengan melakukan klik atau menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus dengan ikon tempat sampah yang berwarna merah. Setelah ditekan, maka akan muncul pemberitahuan atau peringatan yang berisi apakah Anda yakin. Jika pengguna sudah yakin untuk menghapus file, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa berhasil dihapus. Setelah itu, pengguna dapat lanjut melakukan unggah file ulang. Di sini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian. Nilai ada atau lengkap apabila ketiga ketentuan di atas terpenuhi, yang berarti pada pertanyaan ini pengguna melakukan unggah file dari seluruh ketentuan yang diberikan. Nomor 2, nilai ada tidak lengkap apabila salah satu dari ketentuan di atas tidak terpenuhi. Untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 juga sama. Pengguna harus melakukan unggah file untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Ada variasi atau cara lain yang harus dilakukan pengguna untuk menjawab pertanyaan. Contoh, pada kriteria kelembagaan di indikator tanggung jawab, di pertanyaan nomor 2, di sini pengguna harus menjawab salah satu dari pilihan yang diberikan. Jika sudah dipilih, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat melakukan unggah file sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan oleh pengguna. Untuk mengetahui nama atau dokumen yang harus diupload atau diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian juga terdapat informasi mengenai pertanyaan yang diberikan. Perlu diperhatikan juga oleh pengguna bahwa dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan, dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Kemudian ukuran file setiap dokumen maksimal adalah 500 KB dengan format file PDF.
Setelah melakukan pengisian pada halaman pertama kriteria kelembagaan, untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban pada halaman yang sebelumnya telah berhasil disimpan. Selain SDM, pengguna dapat menambah data SDM yang baru dengan menekan tombol tambah data SDM, sehingga akan muncul form tambah aspek sumber daya manusia. Kemudian pengguna dapat mengisi atau melengkapi data yang diperlukan. Jika tidak memiliki sertifikat, maka nomor sertifikat tidak perlu diisi. Setelah pengguna selesai melakukan pengisian data, pengguna dapat mengunduh format file bukti dengan menekan tombol download. Setelah itu, format tersebut dapat digunakan pengguna untuk memasukkan bukti-bukti yang relevan terkait dari pengisian data sumber daya manusia yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengguna. Setelah itu, pengguna dapat melakukan unggah file bukti tersebut dengan menekan tombol browse. Setelah itu, pilih file, kemudian open atau OK. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim. Setelah itu akan muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian di sini juga terdapat tampilan yang berisi informasi mengenai jumlah SDM yang dikelompokkan berdasarkan jabatan dari masing-masing SDM. Untuk melihat rincian dari informasinya, pengguna dapat menekan tombol kepala dinas untuk melihat rincian dari data kepala dinas yang sudah diinput. Di sini terdapat data jumlah SDM, jumlah sertifikat bidang perizinan berusaha, jumlah pengalaman bidang, sertifikat OSS, sertifikat bahasa asing, dan sertifikat lainnya. Jadi di sini akan dikelompokkan ada berapa jumlah SDM yang memiliki sertifikat bidang perizinan berusaha, sertifikat pengalaman bidang, sertifikat OSS, sertifikat bahasa asing, dan sertifikat lainnya. Begitu pula untuk melihat rincian informasi bagi jabatan yang lain. Contoh, untuk kepala bidang perizinan berusaha, di sini terdapat ada nama, dan jika ingin mengubah data dari SDM tersebut, pengguna dapat menekan tombol ubah. Kemudian jika sudah dirubah, pengguna dapat menekan tombol simpan. Untuk menghapus data sumber daya manusia, pengguna dapat menekan tombol hapus. Di sini terdapat rincian informasi mengenai SDM Kepala Bidang Perizinan Berusaha. Di sini jumlahnya terdapat 1 SDM. Kemudian yang memiliki sertifikat bidang perizinan berusaha adalah 1 orang, pengalaman bidang 1, sertifikat OSS 1, sertifikat bahasa asing tidak ada 0, sertifikat lainnya ada 1 orang, yaitu atas nama Dina. Kemudian jika ingin menghapus data, dapat menekan tombol hapus. Kemudian akan ada
peringatan atau pemberitahuan jika pengguna sudah yakin ingin menghapus data, maka pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Setelah itu, jika sukses akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Dan untuk rincian informasi yang muncul tadi sebelumnya karena sudah dihapus, datanya akan kembali seperti semula, itu belum ada datanya. Kemudian, jika sudah selesai, maka dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dengan menekan tombol selanjutnya. Kemudian, pada halaman ketiga yaitu halaman penilaian sarana dan prasarana. Di sini juga terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna dengan melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang diberikan. Pengguna dapat melakukan unggah file dengan menekan tombol unggah file, kemudian memilih file, setelah itu klik open, kemudian akan muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna juga dapat mengunduh file yang telah diunggah tadi dengan menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file yang telah diunggah sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol hapus. Kemudian di sini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian. Contoh pada pertanyaan nomor 1, nilai cukup dan layak apabila ketiga ketentuan di atas terpenuhi. Kemudian yang kedua, nilai tidak cukup dan layak apabila salah satu dari ketentuan di atas tidak terpenuhi. Di sini juga dapat diperhatikan oleh pengguna bahwa ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Jika pengguna telah selesai mengisi penilaian pada halaman sarana dan prasarana, pengguna dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dengan menekan tombol selanjutnya. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Pada halaman selanjutnya terdapat halaman penilaian implementasi OSF. Pada kriteria ini terdapat indikator ketersediaan standar operasional prosedur atau SOP dan indikator implementasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh pada indikator ketersediaan SOP, pertanyaan nomor 1, di sini pengguna harus menjawab dengan melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang diberikan. Untuk melakukan unggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Untuk mengetahui jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Untuk mengunggah, dapat menekan tombol unggah file. Kemudian pengguna dapat memilih file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Jika pengguna ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul peringatan yang berisi pertanyaan apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini. Jika pengguna sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Jika belum, pengguna dapat menekan tombol batal. Setelah menekan tombol ya hapus, akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Kemudian di sini terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian. Di sini nilai ada apabila kelima ketentuan di atas terpenuhi. Kemudian nilai tidak ada apabila salah satu dari ketentuan di atas tidak terpenuhi.
Kemudian di sini juga terdapat informasi lain terkait pertanyaan yang diberikan. Jika pengguna telah selesai melakukan pengisian pada halaman ini atau ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat penilaian keluaran. Pada kriteria ini terdapat indikator realisasi target investasi, kemudian indikator realisasi target penyerapan tenaga kerja, dan indikator fasilitas terhadap usaha mikro kecil atau UMK. Pada masing-masing indikator, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator realisasi target investasi, pada pertanyaan pertama, di sini pengguna harus menjawab dengan memilih salah satu jawaban yang ada. Setelah pengguna memilih jawaban, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna juga harus melakukan unggah file sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan. Di sini terdapat nama atau jenis dokumen yang harus diunggah. Kemudian di sini terdapat informasi terkait penetapan bobot penilaian dan terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian di sini juga pada indikator fasilitasi terhadap UMK, pada pertanyaan nomor 1, di sini pengguna harus menjawab dengan melakukan unggah file berdasarkan ketentuan yang ada. Untuk melakukan unggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah. Untuk mengetahui dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Jika ingin melakukan unggah file, dapat menekan tombol unggah file, kemudian pilih file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Kemudian, pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Jika pengguna ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus file. Jika pengguna telah menyelesaikan atau mengisi penilaian pada seluruh halaman kriteria yang ada pada penilaian mandiri PTSP Pemda, pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu akan kembali ke halaman dashboard dengan nilai penilaian yang sudah diolah. Untuk melakukan pengisian penilaian mandiri PPB Pemda, pengguna dapat memilih menu penilaian mandiri PPB Pemda. Pada halaman ini akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Kemudian pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman ini terdapat tombol ekspor PM/PPB Pemda 2022 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PPB Pemda pada tahun 2022 dan tombol ekspor PM/PPB Pemda 2023 yang dapat digunakan untuk mengunduh file penilaian mandiri PPB Pemda pada tahun 2023. Pada halaman ini juga terdapat form atau halaman dari masing-masing kriteria penilaian mandiri PPB Pemda. Pada halaman pertama terdapat kriteria penilaian penerapan perizinan berusaha. Pada kriteria ini terdapat indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, indikator verifikasi, dan indikator monitoring dan evaluasi. Masing-masing indikator
terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, pada pertanyaan nomor 1, pengguna dapat menjawab dengan melakukan unggah file. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Dan jika pengguna ingin melakukan unggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pilih file. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna juga dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Setelah itu akan muncul peringatan atau pertanyaan, apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini? Jika pengguna sudah yakin, maka pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Pada halaman ini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan. Pada pertanyaan nomor 5 di sini, pengguna harus menjawab dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang telah diberikan. Jika telah dipilih, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian pengguna harus melakukan unggah file sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan. Jika pengguna telah selesai mengisi pada halaman pertama atau jika pengguna ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Halaman penilaian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Pada halaman ini terdapat beberapa indikator penilaian, yaitu indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan lingkungan dan pengawasannya, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan pembinaan bangunan gedung. Indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penerbitan sertifikat laik fungsi melalui sistem elektronik, serta indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator tersebut, terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, untuk pertanyaan nomor 1, pengguna diharuskan menjawab pertanyaan dengan melakukan unggah file. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Dan pengguna dapat melakukan unggah file dengan menekan tombol unggah file. Setelah itu, pilih file. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pengguna dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Jika pengguna ingin menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul peringatan apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini. Jika pengguna sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file.
Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Kemudian di sini juga terdapat informasi terkait rincian dari pertanyaan yang diberikan serta penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan. Ada juga cara lain yang harus dilakukan pengguna untuk menjawab pertanyaan. Contoh, pada nomor 5 di sini pengguna harus menjawab dengan memilih salah satu jawaban yang ada. Jika pengguna telah memilih jawaban, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat melakukan unggah file sebagai pembuktian dari jawaban yang sebelumnya telah diberikan. Jika pengguna telah selesai mengisi pada halaman penilaian ini, atau pengguna ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian pada halaman 3 terdapat penilaian peningkatan iklim investasi. Pada halaman ini terdapat indikator perangkat pelaksana PPB, kemudian indikator koordinasi formal lintas pemangku kepentingan, serta indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Pada pertanyaan 1, di indikator perangkat pelaksana PPB, pengguna harus melakukan unggah file sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Untuk mengetahui nama atau jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Jika pengguna ingin melakukan unggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pilih file. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Kemudian, pengguna dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Tombol hapus dapat digunakan oleh pengguna untuk menghapus file yang sebelumnya telah diunggah. Setelah itu akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin. Jika pengguna sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol "Ya hapus file", sehingga akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Kemudian, pada halaman ini juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian atau informasi yang lebih rinci mengenai pertanyaan yang disediakan. Jika pengguna telah menyelesaikan pengisian penilaiannya pada setiap halaman, pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali pada halaman utama atau halaman dashboard. Di sini kembali terdapat pemberitahuan untuk memastikan nama kepala PTSP Pemda di dalam profil telah diisi, dan di sini akan muncul informasi mengenai nilai total penilaian mandiri PPB dan nilai dari masing-masing kriteria penilaian. Pengguna dapat mengisi penilaian pemangku kepentingan dengan memilih menu penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi. Setelah itu, pengguna akan diberikan daftar PTSP Pemda Kabupaten atau Kota yang dapat dilakukan pengisian penilaian. Jika pengguna ingin melihat hasil penilaian mandiri atau hasil penilaian PPB, pengguna dapat
Menekan tombol Lihat PTSP atau Lihat PPB pada PTSP dari kabupaten atau kota yang akan dipilih. Setelah itu akan tampil informasi mengenai penilaian PTSP dan PPB. Kemudian, pengguna dapat melakukan pengisian penilaian pemangku kepentingan dengan menekan tombol mulai penilaian pada PTSP Pemda Kabupaten atau Kota yang akan dilakukan penilaian. Pada halaman penilaian terdapat 2 buah kriteria penilaian. Pada halaman pertama terdapat kriteria kinerja pelayanan perizinan berusaha, dan pada kriteria ini terdapat indikator kelembagaan, SDM, sarana prasarana, kinerja pelayanan, dan indikator kesinambungan. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus diisi oleh pengguna. Jika pengguna telah melakukan pengisian penilaian pada halaman ini, atau pengguna ingin melanjutkan ke halaman penilaian berikutnya, pengguna dapat menekan tombol simpan form. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa form berhasil disimpan. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pada halaman 2 terdapat penilaian kriteria kinerja PPB. Pada kriteria ini terdapat indikator organisasi, indikator implementasi, dan indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Jika pengguna telah melakukan pengisian pada halaman kriteria, pengguna dapat menekan tombol simpan form untuk menyimpan jawaban. Setelah itu, pengguna dapat menyelesaikan pengisian penilaian pemangku kepentingan dengan menekan tombol selesai. Setelah itu akan muncul pemberitahuan berupa konfirmasi yang berisikan demikian data dan informasi ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi tersebut. Pengguna dapat menekan tombol ya atau batal. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman dashboard. Bantuan terdapat menu daftar tiket dan menu tiket baru. Jika pengguna memilih menu tiket baru, pengguna akan diarahkan ke halaman yang dapat digunakan untuk membuat tiket baru. Tiket yang dibuat dapat berisi pertanyaan atau kendala yang dihadapi selama melakukan pengisian penilaian kinerja. Pengguna dapat mengisi data terlebih dahulu. Kemudian pengguna dapat memilih jenis pengaduan, kemudian mengisi subjek pengaduan, dan mengisi pesan. Setelah itu pengguna juga dapat melakukan unggah foto.
Setelah membuat tiket pengaduan, pengguna dapat menekan tombol kirim untuk mengirim tiket. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke menu daftar tiket, dan di sini terdapat halaman daftar tiket yang telah dikirim dan tiket lainnya yang juga sebelumnya sudah pernah dikirim. Di sini terdapat informasi mengenai perihal status, jenis pengaduan tiket, tanggal kirim tiket, dan aksi. Jika status tutup, berarti tiket ini sudah selesai dan masalah telah diatasi. Kemudian jika masih dalam penanganan, berarti masih menunggu tiket agar ditangani oleh pihak terkait. Jika pengguna menekan tombol mata di kolom aksi, pengguna akan diarahkan ke halaman pesan. Pengguna juga dapat melanjutkan pesan dengan mengisi di kolom berikut. Kemudian pengguna juga dapat melakukan unggah foto dengan menekan tombol browse. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol kirim. Akan muncul pemberitahuan berhasil dikirim dan pesan akan muncul. Jika ada jawaban atau pesan, maka jawaban juga akan muncul di bagian ini. Jika kendala yang dihadapi telah selesai, pengguna juga dapat memberikan status tutup dengan menekan tombol tutup. Maka dari itu, tiket telah ditutup dan dapat dipastikan bahwa pertanyaan atau kendala yang dihadapi telah dijawab atau diatasi. Kemudian, pada menu pengaturan, jika pengguna memilih menu pengaturan, di sini terdapat menu akun. Jika pengguna memilih menu akun, di sini pengguna dapat mengganti password dari password lama. Pada halaman ini, pengguna dapat mengetik atau mengisi password lama, kemudian mengisi password yang baru atau password pengganti, dan kemudian pengguna dapat mengisi kembali password baru. Jika sudah selesai, pengguna dapat menekan tombol simpan. Demikian video panduan mengenai pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan PPB untuk wilayah provinsi.